Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore buat kita semua, sidang jemaat Tuhan. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan siapkan diri hati kita, terutama untuk kita datang kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk menyerahkan hidup ini, hidup yang banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Biar Tuhan ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami, sucikan hati kami untuk supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, biar Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan surgawi, dan Tuhan berkati para pelayan-Mu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Alat yang kami gunakan, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Jamah dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam ibadah, acara ibadah, dan kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dari buku Psalm nomor 32, Dialah Tuhan. Dialah pencipta manusia menurut teladan Allah, bahkan pencipta hidup nikah sempurna. Tetapi manusia jatuh sebab kebenaran dirinya terhilang dalam jurang kebinasaan. Dialah Tuhan, ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia merendahkan dirinya dan rela menanggung dosa, bahkan menahan sengsara bagi kita. Dengan segala penyerahan, Yesus mati di Golgota untuk angkat kita setara dengan Dia. Dialah Tuhan, ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Layaklah Dia menerima segala
hormat dan puji. Dialah anak domba Allah sempurna. Segala yang di atas bahkan yang di bawah bumi akan menyembah Dia selama-lamanya. Dialah Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan, ya Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, luar biasa pujian ini. Dia yang sudah mati dan bangkit untuk menolong kita semua. Dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kita patut sembah dan sujud kepada Dia, yang Dia sudah menang atas maut itu. Ya, puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan dari buku Pesalu nomor 68, Engkaulah Tuhan. Pesalu 68, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba. Haleluya. Yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Penebus hidupku. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Benar Tuhan, Engkau sudah mengerjakan pekerjaan penebusan itu
dan Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Dan sekarang kehidupan kami, kehidupan yang sudah Engkau selamatkan, bahkan Engkau menjadikan, mengangkat kehidupan kami Tuhan sebagai imam-imam untuk melayani Engkau. Terima kasih lewat pujian ini Tuhan, kami semakin dimantapkan lagi. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami akan belajar untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, sampai sewaktu-waktu kami juga belajar untuk melakukan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami, sehingga kami boleh mengalami pekerjaan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan, Engkau juga menolong pakai hamba-hamba-Mu dalam pemakaian Tuhan. Pengurapan yang dari surga juga Engkau nyatakan, sertakan pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar Tuhan. Menyadari hamba-Mu pun sangat membutuhkan firman-Mu, dan hamba-Mu juga menyadari bahwa hamba tidak ada kekuatan kemampuan apa-apa, tapi kami yakin dan percaya biarlah Tuhan kemurahan dan belas kasihan-Mu sungguh nyata, sehingga firman-Mu boleh menemplak, boleh menegur, mengoreksi kami, dan penyucian boleh terjadi dalam kehidupan kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan, kiranya dudukkan dengan tenang, damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan, dan tetap memberikan hati yang merindukan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, ya kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Hari ini tanggal 24 April ini merupakan suatu minggu terakhir saudaraku dalam bulan April ini, dan nanti minggu depan itu tanggal 1 Mei saudaraku, tanggal 1 Mei ini ya merupakan ibadah raya di minggu pertama yang juga disertai dengan perjamuan suci. Kita sudah masuk dalam bulan Mei saudaraku, dan itu sebabnya nanti yang berkaitan dengan bulan Mei ini nanti akan disampaikan ya pada hari Minggu, pada tanggal 1 Mei yang akan datang. Sebab nanti dalam minggu-minggu itu ada perayaan-perayaan hari Lebaran saudara kita. Nanti kita akan atur saudaraku untuk supaya semua menjadi baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk itu mohon perhatian dari seluruh sidang jemaat semua, dan kita juga merindukan jika seizin Tuhan saudaraku, ya maka juga nanti tanggal 8 Mei, saudaraku, 8 Mei, kita juga merindukan untuk bisa mulai beribadah dengan tatap muka. Itu sebabnya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya yang menyangkut gedung gereja juga, karena selama 2 tahun ini gereja tidak digunakan. Tentu nanti kita akan ya minimal kita bersihkan, kita atur dan semua ya, untuk supaya ya nanti pada saatnya kita bisa beribadah dengan baik. Di samping itu juga pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat, imam-imam yang melayani saudaraku di GKGM saudaraku untuk mempersiapkan diri. Nanti bagian-bagian musik atau pemimpin pujian nanti akan diaturkan di sana. Yaitu sebabnya biar kita siapkan hati kita lewat ibadah ini, biar firman Tuhan akan dinyatakan kepada kita semua. Dan tidak lupa saudaraku juga kita dalam melaksanakan jika seizin Tuhan, dan tetap ya dalam keadaan prokes, ya protokol kesehatan ya.
Jadi kita tetap menggunakan itu sampai sejauh mana nanti sampai betul-betul pemerintah menyatakan kita sudah bebas dari pandemi corona ini. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan segera masuk dalam acara ibadah. Masuk dalam acara ibadah, dan biarlah kita minta kemurahan Tuhan, biar Tuhan menolong kita semua. Banyak hal yang harus kita gumuli di hari-hari ini, saudaraku. Banyak hal yang harus kita gumuli, tapi biarlah itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan, saudaraku, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan gereja, ini pekerjaan Tuhan. Lebih bijak kalau saya bersama jemaat ini menyerahkan pekerjaan ini kembali kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kami yakin dan percaya jika ini kita lakukan dengan benar, saudaraku, maka Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan akan menyatakan kerinduan kita untuk kita bisa beribadah. Sebab tujuan ibadah kita ini kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan, bukan untuk mencari muka. Ya, kita sudah punya muka, bukan mencari wah untuk apa itu, tapi betul-betul ibadah plan kita biar tertuju mulai dari saya dan seluruh imam-imam pelayan Tuhan dan sidang jemaat. Ibadah ini, plan ini hanya tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak, menghimbau kepada jemaat pelayan Tuhan, imam-imam semua yang terkait dalam ibadah di GKGM khususnya, ya pada umumnya juga di tempat-tempat lain, ya nanti juga akan segera akan dimulai. Biarlah kita ya datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Mari sekalian kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Firman Tuhan pada sore hari ini masih berkaitan dengan kebangkitan Tuhan. Ya, masih berkaitan dengan kebangkitan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menyatakan diri kepada murid-muridnya semua, yang tadinya murid-murid itu juga tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Itu saat ketika ya 11 murid itu, 11 rasul itu ya mendapatkan satu berita dari para wanita, para perempuan-perempuan itu, dia tidak percaya, tapi sewaktu-waktu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 11 murid itu, dan pada akhirnya sungguh luar biasa Tuhan menolong mereka semua. Ya, Tuhan sudah menyatakan itu. Tuhan sanggup untuk menembusi, ya sanggup untuk merobohkan kebangkitannya itu, saudaraku. Sanggup untuk merobohkan tembok pemisah kematian dan kebangkitannya itu. Sanggup untuk merobohkan tembok pemisah antara Israel dan kafir, saudaraku, sehingga Israel dan kafir bisa menjadi satu tubuh, yang menjadi satu persekutuan, ya, dan bahkan ayat mengatakan dijadikan kediaman Allah. Jadi dijadikan kediaman Allah artinya menjadi tempat di mana Allah itu bertahta, berhadirat, ada di dalam bait Allah itu. Dan siapa bait Allah itu? Alkitab mengatakan bait Allah itu adalah kehidupan kita. Kita bisa membayangkan, saudaraku, kita bisa membayangkan kalau kehidupan kita ini ada Tuhan. Saudaraku. Ada Tuhan di dalamnya, dalam hati kita ini ada Tuhan. Maka yang kita bisa rasakan, saudaraku, yang kita bisa rasakan, nomor satu adalah damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan kita. Ini yang pertama, bagaimana Tuhan sudah merobohkan tembok pemisah itu, dan Tuhan menjadikan antara bangsa Israel dan bangsa kafir ini menjadi tempat kediaman Allah, saudaraku. Ini begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Ya, maka hasilnya yang kita bisa lihat dari sana, saudaraku, maka damai sejahtera itu, saudaraku, damai sejahtera itu ada. Jadi ini kita yakini. Itu sebabnya damai sejahtera Allah ini penting buat kita. Apa artinya kita hidup? Ya. Apa artinya kita menjadi rumah Tuhan? Sebab kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, sekarang Tuhan sudah menjadikan kita tempat kediamannya.
berarti menjadi tempat di mana Allah itu ada, maka yang langsung kita bisa rasakan adalah damai sejahtera Allah itu ada. Tidak ada yang bisa melampaui damai sejahtera Allah ini. Ya, biar kita punya harta benda, kekayaan sebesar apapun juga, suatu yang kita miliki, yang kita simpan, suatu di bank atau di kantong atau di dompet, ya, atau di bawah bantal sekalipun, suatu, ya, maka tidak menjamin bahwa kita tuh ada damai sejahtera. Tidak menjamin. Bahkan banyak orang yang banyak duitnya, suatu, banyak hartanya, tetapi di satu sisi dia tidak mengalami damai sejahtera Allah itu. Nah, kalau sekarang Tuhan itu jadikan kita tempat kediamannya, harusnya kita bisa merasakan, bisa menikmati damai sejahtera Allah itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yang kita bisa rasakan, saudaraku, kalau ya kehidupan kita ini menjadi tempat kediaman Allah, maka kuasa pertolongan dan pembelaan Tuhan itu satu pasti dinyatakan. Ya, sebab apa? Kalau orang itu dia coba ya mengusik bait Allah yang tempat kediamannya Allah, lalu maka Tuhan akan betul-betul juga akan bertindak, saudaraku. Ya, bertindak kepada siapapun juga yang coba mengusik itu, berarti juga dia berhadapan dengan Allah itu sendiri, saudaraku. Ini yang kita bisa rasakan. Ada pertolongan dan pembelaan Tuhan. Baik yang menyangkut masalah dan persoalan kita, maka Tuhan akan nyatakan pembelaan itu. Yang ketiga yang kita bisa kita rasakan pemeliharaannya. Ya, pemeliharaannya. Ya, ada pemeliharaan Tuhan itu yang menyangkut juga kebutuhan kita sehari-hari. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jika betul-betul kehidupan kita ini menjadi tempat kediaman Allah, saudaraku, ya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Ya, itu sebabnya berita tentang kebangkitan Tuhan ini begitu luar biasa untuk kita semua, ya. Ini yang Tuhan tunjukkan luar biasa. Bukan saja itu, bukan hanya merobohkan tembok pemisah, tapi dia juga kuasa kebangkitan itu sanggup untuk menembusi gedung yang terkunci sekalipun. Ya. Gedung yang terkunci sekalipun, maka Tuhan sanggup menembusinya. Bagi kita, saudaraku, ini mengajarkan kepada kita apapun yang tidak mungkin, dia sanggup, ya, dia sanggup yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan ketika Tuhan menembusi gedung yang terkunci itu, apa yang Tuhan katakan dalam Lukas pasal yang ke-24, saudaraku, ini sesungguhnya sudah kita baca, tapi saya tertarik dengan itu, saudaraku. Lukas pasal 24 ayat 36, saudaraku. Itu perikopnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid, saudaraku, ya. Yang kemarin itu, saudaraku, ya. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini hadirnya Tuhan menembusi gedung-gedung, pintu-pintu yang terkunci itu. Salam pertama yang disampaikan, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, saudaraku, ya, 14 itu dia mengatakan
luar biasa kepada kita. Ya, fase yang ke-14, saudaraku. Ya, ayat yang ke-27 dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau ada damai sejahtera pada kita, saudaraku, maka sudah barang tentu harusnya kita tidak lagi gelisah dan gentar hati. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Dan sekarang, saudaraku, saya ingin menunjukkan, saudaraku, bagaimana ya Tuhan itu menampakkan diri di jalan yang menuju ke Emmaus kepada dua murid. Ya, ini dalam Injil Lukas ini tercatat, saudaraku. Jadi nanti kita lihat. Kita lihat bagaimana dialog antara dua murid ini dengan Tuhan. Sekalipun saat itu, saudaraku, dua murid ini yang menuju ke Emmaus, yang satu namanya Kleopas ini, saudaraku, dia seperti ya matanya itu ya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi dia tidak melihat Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat dia, dan Tuhan bukan hanya melihat, bersama-sama dengan dia, berbincang-bincang dengan dia, saudaraku, dalam satu perjalanan itu yang sedang menuju ke Emmaus itu, saudaraku. Apa yang diperbincangkan? Ya, kalau kita bisa melihat, ya lebih baik kita membaca, saudaraku, Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Ya, nanti jika ini tidak sampai, saudaraku, seberapa kita bisa mendapatkan ini, nanti kita masih bisa lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci pada hari Rebu yang akan datang. Ya, Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, berarti pada hari Minggu itu juga, saat kebangkitannya itu, ya, pada hari itu juga, ya, sebelumnya Tuhan juga ya menampakkan diri, ya kepada murid-murid yang lain, kepada wanita-wanita dalam Injil Yohanes. Di sana disebutkan, ya saudara sekalian, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus, ini dua orang ini, jadi tidak termasuk 11 murid. Nanti kita akan melihat, saudaraku, ya, dua orang ini tidak termasuk dari 11 murid itu, ya, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, ini 7 mil ini kurang lebih 10,5 kilo. 10 kilo, ya, 10,5 kilometer. Ya, 1 mil itu kurang lebih, ya, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ya, kalau 7 ditambah separuhnya ya 10,5, ya, 10,5 kilo, ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi masih hangat. Tapi justru saat kebangkitan itu, yang menjadi aneh adalah murid-murid ini justru meninggalkan Yerusalem, saudaraku, dan menuju ke Emmaus. Sementara murid-murid yang lain sedang sibuk, ya, bagaimana mengalami kuasa kebangkitan itu. Baik itu murid dari pihak wanita-wanita maupun Petrus dan kawan-kawan, saudaraku. Begitu sibuk, saudaraku, dengan berita kebangkitan itu. Tetapi dua murid ini justru dia meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus, ya, yang berjarak kurang lebih 10,5 kilo. Ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Nah, perhatikan. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi Tuhan itu luar biasa. Di satu sisi murid-murid ini dia meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, saudaraku. Tapi sekarang dari pihak Tuhan justru mendekati. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mendekati mereka, ya. Ini kan murid, mestinya murid ini tahu bahwa itulah gurunya. Tapi saat itu semacam mata dari dua orang ini, ya, ada semacam penghalang. Ya, ayat selanjutnya, tetapi ada suatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram. Tidak berseri-seri. Muka muram itu tanda adanya suatu kesusahan. Ya, tanda adanya kesusahan justru yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan ini. Ya. Muka muram. Di satu sisi murid-murid yang lain dia rasa sukacita, terutama wanita-wanita ini begitu bersukacita mendengar ya Yesus sudah bangkit ini. Tapi sebaliknya dua murid ini ya mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi seolah-olah Tuhan ini, saudaraku, dia menampakkan diri seolah dia tidak tahu apa yang terjadi itu. Tapi saya yakin kenapa Tuhan melakukan ini, pasti ada satu rencana yang indah, ingin mengetahui orang yang mukanya muram itu bagaimana. Ingin mengetahui muridnya ini, ya, yang ada dalam hati mereka. Tapi kita lihat selanjutnya, saudara. Ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel, dan seterusnya. Dulu mengharapkan. Ketika dia masih hidup, dia mengharapkan. Dia menjadi muka muram karena apa? Apa yang diharapkan itu sudah tidak ada. Dan itu sebabnya langsung loncat ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab para nabi, terutama Yesaya pasal 52, pasal 53, bagaimana Yesus itu dinubuatkan ya dalam sengsara, dalam penderitaan sampai mati itu. Di sana tertulis sampai mukanya tidak serupa dengan manusia. Bayangkan itu, itu nubuat diceritakan itu ya. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Ini lagi-lagi, bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin melihat
hati dua orang ini, saudara. Sebab dia sampai ayat yang kita baca belum mengetahui bahwa kalau itu adalah Yesus, saudara. Belum mengetahui. Ya. Masih ada penghalang untuk menutup matanya untuk dia bisa melihat itu, saudara. Dia tampil lagi seolah dia mau meneruskan perjalanan sementara hari sudah menjelang malam. Sebutkan ya. Ya. Menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Sore surup, saudara. Ya, sudah tidak mungkin dalam perjalanan malam. Mau tidak mau dia harus singgah. Maka di situ saudara, kita bisa melihat, saudaraku, ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini yang Tuhan buat. Ada satu rencana Allah, ya, bagi Tuhan untuk dua orang ini. Sebab sampai saat itu, dalam ayat sampai ayat 29 ini, dua murid ini yang salah satunya namanya Kleopas ini, dia belum tahu bahwa dengan siapa dia sedang berbicara, sedang berbincang itu. Kita akan lihat ada perkara yang luar biasa yang kita nanti harus pelajari ini, saudaraku. Yang harus kita ambil hikmahnya ini, saudaraku. Ya. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan betul saat ya meminta, dua orang meminta Tuhan supaya dia singgah saat itu, dia singgah dan dia duduk, masuk ya. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ayat 30. Ini topik kita yang kita akan periksa nanti, ya, sejauh mana Tuhan berkehendak. Waktu ia duduk, ini perhatikan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, saudaraku, tentu dia sebagai seorang yang diminta untuk singgah, atau kata sebagai seorang tamu, saudaraku. Ya, seorang tamu, ya, dia diundang di situ. Masuk, saudaraku, tentu tuan rumah dia menyiapkan roti atau makanan, saudaraku. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan. Peristiwa apa yang terjadi dengan perbuatan Tuhan ini? Ya, Tuhan duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Aneh ya? Roti ini yang menyediakan dia. Ini dua murid ini tentu dia sebagai tuan rumah, saudaraku. Tapi Yesus mengambil, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada yang memberi itu. Ya, memang tidak disebutkan ini roti dari mana. Logika kita berpikir dia singgah, lalu juga dia memberikan makan, ya, menjamu semacam itu. Lalu Tuhan bertindak sekarang, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan itu, ya, meminta berkat, memecah-mecah dan memberikan kepada dua orang ini? Perhatikan ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini ada 3 hal, saudaraku. Nanti ya hasil dari roti yang dipecah-pecahkan ini, saudaraku, ada 3 hal yang saya bisa nanti mencatat ini, saudaraku. Ya, saya memang mencatat dengan catatan kecil, saudaraku. Ada 3 hal yang dihasilkan
dari dia menerima ya roti yang dipecah-pecahkan, yang sudah dipohonkan berkat, dipecah-pecahkan, dan dia terima itu, saudaraku. Yang pertama adalah ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Hasil pertama adalah membuka mata hati, mata rohani untuk lebih mengenal Yesus. Ya, ini luar biasa. Sekalipun saya itu lenyap, nggak tahu kemana, kayak apa, dengan tubuh kebangkitan itu, dengan tubuh rohani itu, Alkitab mengatakan, ya, ia lenyap dari tengah-tengah mereka, ujuk-ujuk tidak ada. Kalau orang awam mengatakan ngilang, menghilang, ujuk-ujuk tidak ada, lenyap. Mata mereka dibuka, terbuka. Mata hati mereka terbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi hasil pemecahan roti yang dia terima, yang kedua adalah membuat hati berkobar-kobar, tidak muram lagi, tidak susah lagi, tidak lamban lagi. Seperti kata Tuhan, hei kamu yang bodoh, ya, betapa lambannya hatimu. Sekarang dengan mata hati yang terbuka itu, dia berkobar-kobar, dia bersemangat, saudaraku. Dan sungguh, saudaraku, dan sungguh tidak menjadi lamban, saudaraku, tidak muram lagi, tetapi dia bersemangat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan roti yang dipecah-pecah yang dia terima itu, yang ketiga, yang membuat terjadinya satu persekutuan. Kenapa? Dengan hati yang berkobar-kobar itu, ayat yang ke-33, saudaraku. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saat itu juga bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem dalam keadaan hati yang berkobar-kobar. Untuk apa dia ke Yerusalem? Segera kembali ke Yerusalem. Ya, karena hatinya penuh dengan sukacita. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Itu sebabnya saya katakan 2 murid ini di luar 11 murid. Murid-murid yang lain, ya. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini yang dihasilkan dari roti yang dipecah-pecahkan itu, saudaraku. Roti yang diberkati oleh Tuhan, ya, dipecah-pecahkan dan dia nikmati, dia rasakan itu, saudaraku. Dampaknya ada 3. Yang tadi saya katakan membuka mata hati, mata rohani lebih untuk lebih mengenal Yesus. Ya, membuat hati berkobar-kobar, tidak muram lagi, tidak lamban lagi. Yang ketiga, ya, membuat terjadinya persekutuan, pertemuan 2 murid ini dengan 11 murid yang lain, saudaraku, dan hatinya luar biasa, berkobar-kobar, saudaraku, untuk menceritakan bagaimana Yesus yang sudah bangkit. Baru ayat yang ke-36 itu termasuk murid-murid ini juga, dan 11 murid ini
secara langsung melihat pribadi Tuhan yang tadi saya katakan itu, yang sanggup menembusi tembok-tembok gedung ataupun pintu-pintu yang terkunci, dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Ini secara keseluruhan Tuhan menampakkan diri untuk meyakinkan murid-murid ini. Nah, sekarang yang saya ingin tunjukkan kepada kita semua, kalau saja Tuhan tidak mengambil roti dan tidak mengucap berkat dan tidak memecah-mecahkannya dan memberikan kepada dua murid ini, maka juga tidak akan terjadi suatu, tidak juga akan memberikan suatu hasil apa-apa, tetap muram, tetap lamban dan semua. Tetapi sebaliknya, dengan roti yang dipecah-pecahkan ini, ini yang saya ingin tunjukkan kepada kita semua. Roti yang dipecah-pecahkan, yang diberikan kepada dua murid ini, salah satunya Kleopas ini sama dengan pembukaan firman Tuhan. Kalau prakteknya untuk sekarang, roti yang dipecah-pecahkan itu adalah firman yang diungkap-bukakan untuk di zaman sekarang ini. Dan ini adalah kebutuhan dari sidang jemaat. Jadi dua murid ini juga mewakili sidang jemaat di zaman akhir ini. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendesak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu adalah pembukaan firman Allah. Roti yang dibawa kepada Tuhan, yang diucapkan berkat, yang dipecah-pecahkan, yang kita terima, itu kebutuhan. Jadi ini menunjuk atau sama dengan pembukaan firman Allah ini, kebutuhan mutlak bagi gereja Tuhan. Ya, atau mungkin kita bertanya, apa sih kok pembukaan firman, Ya, saya harus mengatakan, pembukaan firman itu tidak didasarkan atas kepandaian dari manusia siapapun juga. Kalau itu seorang pendeta, seorang gembala, bukan soal kepandaiannya dia, hebatnya dia, sebesar apapun juga titelnya, bukan itu yang jadi patokan. Pembukaan firman Allah itu bukan pengetahuan, bukan isi hati, unek-unek dari manusia. Tapi terjadinya satu pembukaan firman Allah itu, nomor satu adalah kerinduan dari sidang jemaat. Ya, jemaat yang merindukan firman Allah, maka Tuhan berikan lewat gembala, lewat hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin sidang jemaat, untuk menggembalakan sidang jemaat Tuhan, menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Ini bukan hasil hebatnya seorang gembala atau seorang pendeta siapapun juga, bukan. Iya, kerinduan, hasil kerinduan dari jemaat itu, domba-domba itu, untuk bisa mendapatkan firman Allah, untuk mendapatkan makanan. Maka kalau itu dinyatakan kepada Tuhan, maka Tuhan, tadi saya mengatakan, Tuhan akan berikan kepada seorang gembala. Tuhan akan membawa gembala ini untuk sungguh-sungguh siap menerima firman Allah yang dirindukan oleh sidang jemaat. Itu sebabnya saya berulang-ulang mengatakan, nyatakanlah sidang jemaat kerinduanmu kepada Tuhan. Ya, kerinduan kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah. Ya, ketika firman Allah itu diberikan kepada seorang gembala, maka firman Allah itu yang disampaikan adalah
bersumber dari Alkitab, bukan dari luar sana. Yang sering kali saya menyebutkan ayat menerangkan ayat. Setiap ayat firman Allah terlalu terkait, ya, tidak terputuskan, ada kaitannya. Ayat menerangkan ayat. Ini pembukaan firman Allah. Ini yang menjadi kebutuhan sidang jemaat di hari-hari ini. Kenapa ini saya menekankan ini? Mungkin agaknya terlalu fanatik. Ya, saya juga tidak mau fanatik bodoh-bodoh, saudaraku, tidak. Saya belajar. Harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Allah. Maksudnya untuk sebuah pemberitaan firman Allah ini. Roti itu betul-betul dibawa kepada Tuhan, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan dan dibagikan itu. Untuk apa? Itulah yang disebutkan, itulah pemeliharaan Tuhan. Lewat gembala yang dipakai Tuhan untuk memelihara sidang jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya sekali lagi saya mengajak kepada jemaat, nyatakan kerinduanmu, jangan terus muram, lamban, jangan. Coba biar kita semangat, hati kita berkobar-kobar. Berkobar-kobar, saudara. Dengan pembukaan firman Allah ini, yang tentu pembukaan firman Allah ini akan mengarahkan kita kepada satu persekutuan. Bukan untuk kita sok lebih hebat daripada yang lain, tidak. Dijauhkan dari itu. Pembukaan firman Allah bukan untuk bersaing. Lalu kita mengatakan aku lebih hebat, situ tidak hebat. Tidak. Pembukaan firman Tuhan itu tujuannya untuk supaya terjadinya satu persekutuan. Persekutuan antara suami istri, persekutuan dalam keluarga, dalam sidang jemaat, antar sidang jemaat, sampai persekutuan tubuh Kristus. Menjadi gereja yang yang satu, yang sempurna. Yang nanti disebutkan mempelai perempuan Tuhan. Untuk apa? Untuk siap menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Sekarang, kenapa saya selalu mengatakan perlunya pembukaan firman Allah? Sekarang saya akan tunjukkan kegunaan pembukaan firman Allah. Kegunaannya. Ya, kegunaannya jelas. Supaya sidang jemaat tidak suam, tidak muram, tidak lamban. Ya, tidak suam. Kenapa? Kalau sampai sidang jemaat itu suam, seperti yang Tuhan temukan dalam sidang jemaat Laodikia, Tuhan ancam mau dimuntahkan. Coba, saudaraku. Karena engkau suam-suam kuku akan memuntahkan engkau dari mulut. Coba kalau Tuhan yang memuntahkan, mana mungkin bisa diambil kembali. Tidak ada seorang pun yang akan mengambil muntahnya itu. Kecuali anjing. Ya. Anjing kembali kepada muntahnya. Babi dimandikan kembali ke kubangan. Anjing dan babi ini. Kehidupan-kehidupan yang jahat dan najis, kehidupan yang berdosa. Ini suatu ancaman. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka Tuhan menginginkan untuk supaya sidang jemaat itu tidak suam. Kenapa terjadi kesuaman ini? Ya, nanti saya akan memberikan beberapa contoh jika seizin Tuhan, ya kita bisa sampai. Kalau enggak, nanti saya akan lanjutkan di ibadah PA, saudaraku. Kenapa terjadi kesuaman-kesuaman ini, saudara? Kenapa terjadi sehingga jemaat itu tidak bisa berkobar-kobar?
tidak semangat. Ya, karena ada hal yang lain yang membuat dia itu menjadi suam. Yaitu sidang jemaat Laodikia itu, dia menganggap dirinya sudah lebih berhasil. Ya, tanpa Tuhan aku bisa, tidak mengandalkan Tuhan juga bisa, tanpa pembukaan firman Allah tidak apa-apa, aku toh bisa. Dia tidak perlu yang lain. Karena dia merasa dia mampu, merasa dia punya, merasa dia kaya, tidak kekurangan apa-apa. Ini yang membuat kehidupan itu bisa menjadi suam. Tidak bersemangat. Dia semangat untuk bisa mencari yang lain, tapi tidak semangat untuk mencari Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan dengan tegas kepada jemaat Laodikia. Kenapa? Sebab Tuhan sangat mengasihi sidang jemaat Laodikia ini. Ya, dia sangat mengasihi sidang jemaat Laodikia ini. Ya, ada keberhasilan, iya. Ada kesuksesan, iya. Ada kemajuan, iya. Tuhan juga melihat itu. Tapi satu perkara, dia tidak bisa mengutamakan Tuhan. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Ini koreksi, teguran kepada kita. Jangan sampai sesuatu itu menghambat kita, membuat kita menjadi lamban, membuat kita tidak semangat, tidak berkobar-kobar. Ya, tidak lagi memikirkan bagaimana persekutuan itu, tidak memikirkan pembukaan tubuh itu bagaimana, tidak memikirkan, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini yang terjadi pada jemaat Laodikia. Wahyu fase yang ketiga. Itu sebabnya kenapa kita penting pembukaan firman Allah. Maka kenapa kita butuh roti yang dipecah-pecahkan itu. Wahyu fase yang ketiga. Kitab Wahyu fase yang ketiga. Ya. Biar ini menjadi koreksi buat kita, jangan sampai kita salah dalam pengikutan kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu fase yang ketiga, ya, ayat yang ke-14 mulai dan seterusnya. Ya, sekalipun kita tidak membahas secara keseluruhan, kita akan lihat, saudaraku. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Dituliskan kepada malaikat jemaat. Dituliskan kepada gembala dari jemaat Laodikia. Malaikat itu adalah gembala. Ya. Malaikat itu adalah gembala di Laodikia. Malaikat jemaat di Laodikia. Ya, tujuannya apa? Nanti untuk disampaikan kepada jemaat, ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini ancaman. Tuhan tidak mau, ya, suam-suam kuku. Dia tidak mau dingin, setengah panas. Tidak dingin, tidak panas. Yang dia mau dingin atau panas. Ya, yang lalu, dalam studi yang lalu saya sudah menjelaskan dingin itu apa, panas itu apa, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Yang dia inginkan dingin atau panas. Bukan tidak dingin, tidak panas. Atau suam-suam. Ini Tuhan tidak mau. Dan Tuhan jelas mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, apa yang membuatkan semacam ini? Tuhan melihat keadaan jemaat semacam itu.
ya suam-suam. Tidak ada satu gairah, ya lamban. Dalam hal rohani lamban, muram, tidak bergairah. Tapi kalau untuk yang lain, wah, ya dari ibadah itu plan itu Tuhan Yesus hanya untuk tampil butuh saja, hanya untuk menutupi, ya supaya dilihat orang kami di Kristen jemaat itu ibadah. Apa jadinya kalau kita nggak ibadah? Jadi hanya memenuhi kewajiban ibadah. Inilah kehidupan, tanda-tanda kehidupan yang lamban itu. Kehidupan yang suam-suam itu semacam itu. Apa yang jadi penyebab? Coba jawabannya ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya. Ini apa yang diucapkan oleh sidang jemaat Laodikia ini. Ini yang Tuhan temukan dari jemaat Laodikia ini. Dia mengatakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Artinya apa? Tadi saya mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kekayaan itu sudah menghambat dia. Kekayaan itu sudah membuat dia menjadi suam. Tidak ada rasa. Membuat dia lamban. Tapi puji syukur, Kleopas dan temannya Tuhan bukakan. Sekarang Tuhan menunjuk kepada jemaat Laodikia ini. Suam, tidak bergairah, tidak berkobar-kobar. Tuhan tunjukkan ini. Nah sekarang ketika dia mengatakan aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, maka di situ Tuhan ngelehke, menunjukkan sesungguhnya ini bukan apa yang melihat kasat dan kasat mata. Iya kasat mata, memang dia kaya, menyimpan harta yang banyak. Iya itu betul. Tapi menurut pemandangan Tuhan, maka Tuhan mengatakan ayat selanjutnya, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini setelah Tuhan lihat, dikatakan melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Banyak orang melarat, banyak orang miskin, bahkan buta, yang damai dia meminta-minta. Tapi sepengetahuan saya, tidak sampai telanjang. Mereka miskin, mereka melarat, iya. Tapi selama penglihatan saya, di jalan-jalan atau di mana-mana yang disebutkan miskin tadi, tidak sampai telanjang. Tetapi kepada jemaat Laodikia yang mengatakan aku kaya, tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan katakan melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini tragis. Ini kejatuhan yang sangat dalam. Coba, tadi saya mengatakan, ada banyak orang buta, banyak orang miskin, tapi tidak sampai telanjang. Tapi jemaat Laodikia ini telanjang. Telanjang, tidak berpakaian. Artinya apa? Dipermalukan dan memalukan. Ini yang terjadi. Tidak sedikit anak-anak Tuhan juga demikian. Tidak menyadari keadaan itu yang terjadi. Hanya apa yang dipikirkan. Aku kaya, aku sudah memperkayakan diri. Yang penting aku punya ini, punya itu. Tapi mengabaikan. Dia lupa. Sesungguhnya dia sedang tidak mempunyai apa-apa. Dia sangat-sangat prihatin kehidupan. Melarat,
miskin, buta, dan telanjang. Malang. Ini yang terjadi. Tetapi sejauh itu pun, saudara sekalian, sejauh itu pun Tuhan juga memberikan solusi. Ketika dua orang ini yang disebutkan muram dan lamban tadi oleh Tuhan saat dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan bersikap bertindak. Dia mengambil roti, dia mengucap berkat, dan Tuhan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada dua orang ini, sehingga dia tertolong. Maka sekarang kepada jemaat Laodikia ini, Tuhan juga menunjukkan, benar Tuhan menelanjangi, menunjukkan kekurangan jemaat Laodikia ini. Tapi Tuhan juga memberikan solusi, memberikan jalan kepada jemaat Laodikia. Dan Tuhan juga pada sore malam hari juga memberikan jalan kepada kita sidang jemaat yang diwakili oleh jemaat Laodikia ini, untuk supaya kita juga tertolong, untuk supaya kita juga berkobar-kobar kembali, semangat kembali. Maka apa solusi yang Tuhan tunjukkan kepada jemaat Laodikia ini? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau. Tuhan tampil sebagai penasihat, menasihatkan sidang jemaat Laodikia ini. Apa nasihatnya? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ada juga 3 perkara yang Tuhan tunjukkan. Ya, yang Tuhan tunjukkan. Solusi yang Tuhan tunjukkan kepada jemaat Laodikia: beli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang telah dimurnikan dalam api itu apa? Iman. Iman yang murni. Iman yang dihasilkan dari mendengar firman Allah. Iman yang dihasilkan dari pembukaan firman Allah, yang dihasilkan dari roti yang dipecah-pecahkan itu menghasilkan iman yang murni. Inilah harta. Kalau iman ini kita tekuni, maka harta yang akan kita bawa bukan kepunyaan harta dunia ini. Sewaktu yang kita bawa hanya iman. Iman yang permanen. Dalam tabernakel yang tersimpan di dalam buli-buli emas berisi mana. Ini iman yang permanen, yang dihasilkan dari pembukaan firman Allah. Emas yang murni, yang dibakar, itulah iman yang murni. Yang kedua yang Tuhan tunjukkan adalah membeli daripadaku juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Mendengar firman Allah, itulah ibadah. Pakaian putih ini adalah pelayanan. Pakaian pelayan, karunia dan jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini lebih dari harta benda. Pelayanan ini, kalau kita tekuni suatu sampai sewaktu-waktu, kita jadi dilatih oleh Tuhan di bumi ini, sampai di surga nanti kita juga tetap melayani kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Ini pelayanan. Dan minyak untuk supaya
Ya, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini solusi, supaya kita tidak menjadi buta. Toh dua orang tadi dengan dia makan roti yang dipecah-pecahkan, matanya terbuka. Laodikia, dia suruh beli minyak untuk melumas mata, supaya mata bisa terbuka, bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Melihat pembukaan firman Allah itu. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada sore malam hari ini. Bila dengan kuasa kebangkitan ini, dengan kuasa kebangkitan yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini, sungguh-sungguh memberikan dampak kepada kita, yang menjadikan mata hati kita terbuka, ya, membuat hati kita berkobar-kobar, baik dalam ibadah maupun dalam pelayanan. Ya, yang ketiga, sampai kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, sampai bisa bersekutu dalam tubuh Kristus yang besar. Berarti kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Biar kita menghargai pembukaan firman Tuhan ini. Biar pembukaan firman itu menjadi kebutuhan kita. Tadi saya mengatakan kegunaan dari pembukaan firman Allah ini untuk supaya sidang jemaat tidak menjadi suam. Contohnya sidang jemaat Laodikia. Nanti yang kedua saya ingin jelaskan, saudaraku, kenapa jemaat itu menjadi suam. Dan ibadah PA juga akan saya tunjukkan. Ya, bukan hanya karena adanya kekayaan harta benda dan semua, ada yang lain, saudara, yang membuat jemaat itu menjadi suam. Dan biarlah renungan firman Allah, ya, ibadah pada Minggu Raya ini memberkati kita, membangkitkan gairah kita untuk hari-hari ke depan kita merindukan firman Allah, ya, merindukan ibadah, merindukan pelayanan Tuhan. Ya, Tuhan sebenarnya nggak butuh kita, tapi Tuhan ingin untuk supaya kita ini dipakai oleh Tuhan. Tuhan tanpa kita tidak ada persoalan. Tetapi sebenarnya kalau kita dikaitkan untuk kita bisa beribadah, bisa menikmati pembukaan firman Allah, biar itu kita syukuri. Dikaitkan untuk kita masuk dalam pelayanan Tuhan, biar kita syukuri. Jangan kita malah muram, tidak mau bersemangat, lamban. Jangan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan templak, Tuhan koreksi kehidupan kita, biar kita bawa kepada Tuhan. Jika Tuhan ngelehke, menunjukkan kekurangan Laodikia, jika Tuhan juga menunjukkan kekurangan kita, Tuhan juga memberikan solusi untuk sedang jemaat Laodikia. Kepada kita, Tuhan juga memberikan jalan keluar untuk kita bisa melaluinya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Laodikia ini, ya, akhir daripada jemaat Laodikia ini, firman Allah mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kalau kita melihat latar belakang Laodikia, begitu ambruk, jatuh, terpuruk. Tapi kepada Laodikia yang buruk ini, janjinya kalau dia menang bisa menghadapi, didudukkan bersama-sama dengan Yesus di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan
Bapakku di atas tahtanya. Kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang saya selalu mengatakan, kita tidak terpisahkan dengan Tuhan. Duduk di atas tahtanya. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kita. Amin, saudaraku. Mari kita akan melakukan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita, saudaraku. Ku buka pintu hati. Dalam NR nomor 219. Ku buka pintu hati. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Haleluya. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Yesus kaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan, kami mengaminkan pujian ini. Engkaulah harapan kami satu-satunya. Dalam ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami, dan Engkau selalu memberikan jalan, dan Engkau selalu memberikan solusi kepada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah kami semua, mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu, hanya berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau pasti Tuhan memberikan jawaban atas segala masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk bimbingan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih buat asuhan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih, namun demikian kami menyadari Tuhan, kami tidak lebih baik seperti Laodikia. Kami juga terpuruk jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Yang seringkali kami sudah memberhalakan yang lain, menomorduakan Engkau Tuhan. Kami menganggap sesuatu yang kami punya itu lebih penting daripada Engkau. Tapi kami berterima kasih Tuhan, sore malam hari ini Engkau menunjukkan kekurangan kami, seperti Engkau menunjukkan kekurangan dari jemaat Laodikia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
untuk berkat firman-Mu. Ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, keteledoran kelengan kami Tuhan. Terima kasih untuk ke depan kami lebih mengutamakan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biar kami masing-masing membeli emas yang telah dimurnikan dengan api. Itulah harta yang sesungguhnya Tuhan, yang Engkau tunjukkan kepada kami. Bukan harta benda dunia ini, tapi iman yang teruji ini Tuhan. Terima kasih yang tersimpan dan sifatnya kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah raya pada hari ini tanggal 24 April ini. Tuhan sudah memberkati, sudah menolong kita semua, sudah mengoreksi kehidupan kita untuk supaya hari-hari yang akan datang kita lebih hati-hati, lebih waspada untuk menggunakan waktu ini, terutama dalam suasana kebangkitan Tuhan ini. Jadi kita merasakan suasana kebangkitan itu bukan hanya suasana, tapi sungguh-sungguh kebangkitan Tuhan itu, kehidupan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Mohon untuk diperhatikan saudaraku, jadwal ibadah sepekan ini nanti kita akan kembali tanggal 27 April saudaraku. Itu merupakan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Dan pada hari Kamis itu tanggal 28 April itu ibadah doa dan penyembahan. Dan kita kembali pada tanggal 1 saudaraku, ini ibadah raya yang disertai dengan perjamuan suci. Dan itu sebabnya jemaat bisa mempersiapkan untuk hal-hal nanti yang lain akan disampaikan pada ibadah raya tanggal 1 Mei nanti saudaraku ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita akan berdoa saudaraku untuk sidang jemaat semua yang dalam pemulihan sesibet di rumah. Sesibet sudah di rumah, Tuhan sudah menolong, sudah memulihkan, dan tinggal pemulihan di rumah. Supaya Tuhan juga tolong. Juga jemaat yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya karena memang saya tidak mendapatkan berita, di rumah atau di rumah sakit dimanapun juga, orang-orang tua kita biar Tuhan juga menolong, terutama di masa tua hatinya tetap berkobar-kobar, terbakar, untuk kita beribadah melayani Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Juga kita nyatakan kerinduan kita, jika seizin Tuhan, nanti tanggal 8, sekali lagi saya ulangi, tanggal 8 Mei itu kita akan beribadah tatap muka di gereja. Dan untuk itu para pelayan Tuhan yang terkait dalam ibadah-ibadah selama ini, imam-imam untuk mempersiapkan diri baik dari musik maupun backing vokal atau pemimpin pujian untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan selanjutnya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau sudah melawat kami dan Tuhan sudah memberkati kami dengan limpahnya. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk acara-acara ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Biar Tuhan juga memberkati, memberikan ketekunan untuk sidang jemaatmu semua, baik di GKGM, di Tridorejo, Gunung Sari maupun Pondok Chandra, maupun ibadah-ibadah lewat siaran tunda yang boleh dimanfaatkan oleh sidang jemaat dimanapun berada. Biar Tuhan Engkau menolong semua, memberikan kesetiaan kepada kami jemaatmu. Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam pemulihan sesibet juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, yang mengalami kelemahan tubuh, orang-orang tua kami dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan memberikan gairah semangat yang baru lewat firman-Mu Tuhan, terutama
Dan kami yakin dan percaya Engkau ada dan Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Berkatilah sidang jemaat semua Tuhan, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Mereka semua masalah persoalan yang dihadapi, sekolah dari anak-anakmu semua Tuhan juga Engkau memberkati dan menyertai, memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu Tuhan, kami bawa dan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kerinduan kami untuk beribadah tatap muka. Jika seizin Engkau tanggal 8 Mei akan segera kami mulai Tuhan. Engkau persiapkan hamba, persiapan pelayan-pelayan-Mu, persiapkan imam-imam dan seluruh sidang jemaat untuk bisa mempersiapkan diri untuk kami bisa beribadah dan melayani Engkau kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pandemi Corona yang masih ada Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau tolong kepada kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, dan kami yakin Tuhan sampai sewaktu-waktu pandemi tidak ada dan kami mengalami kebebasan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Selalu kami bawa dalam doa pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai pun TNI Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk memikul tanggung jawab yang besar ini Tuhan. Terima kasih memberikan kekuatan, kemampuan surgawi, hikmat akal budi yang dari surga, untuk diberikan kemampuan dan kebijakan-kebijakan yang diambil itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk bangsa kami ini Tuhan. Damai sejahtera turun dari surga untuk menaungi bangsa kami ini, jauhkan dari pertengkaran dan apapun juga Tuhan yang menyebabkan huru-hara di mana-mana, ketidakdamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terutama umat-Mu bisa leluasa beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Amin.